semuanya akan sadar dan semuanya akan menyesal pada waktunya. Nah, simak video ini dan nanti akan saya kasih buktinya untuk teman-teman PMI yang ada di manapun berada. Nah, halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau kasih itu tadi ya, tanggapan terkait video itu tadi ya. Jadi teman-teman semuanya, itu memang fakta dan buktinya itu saya hingga hari ini total ada 3 PMI ya, dimana di rumah sebenarnya sudah sukses sih. Di rumah udah punya mobil, udah punya usaha, tapi mereka kembali lagi ke Taiwan dengan usia yang sudah mendekati 40, bahkan sudah ada yang 40 tahun ya. Nah, ada yang satu itu sudah punya usaha, mobil udah punya, suami di rumah juga bekerja. Dia kembali ke Taiwan dan sekarang sudah ada di Taiwan. Dan yang satu lagi baru kemarin kita antar ke SKCK Surabaya, dan hari ini yang satu teto, yang satu belum teto, yang satu tinggal nunggu berangkat. Nah, yang teto hari ini, teto, dia di rumah juga udah punya mobil. Mobilnya Mobilio. Kemudian dia juga udah punya usaha laundry juga, tapi masih harus kembali ke Taiwan lagi. Nah, kemudian ada yang satu lagi, mobilnya juga ada lagi di daerah Magetan juga ada, dan sekarang kembali lagi ke Taiwan. Padahal juga punya usaha semuanya. Nah, teman-teman semuanya, itu mereka adalah teman-teman kita yang bisa sukses di Indonesia. Di Indonesia bisa punya usaha, punya mobil, tapi mereka harus tetap kembali ke Taiwan lagi karena memang kebutuhan di Indonesia itu tidak sedikit dan kebutuhan di Indonesia itu memang banyak, sehingga mengharuskan mereka kembali ke Taiwan. Lalu bagaimana yang tidak berhasil di Taiwan? Pulang rumah aja mungkin masih punyanya cuman rumah, sawah tidak punya, mobil tidak punya, usaha tidak punya. Apakah tidak menyesal teman-teman semuanya yang berlaku seperti itu? Sedangkan di Taiwan foya-foya, beli barang-barang mahal, kemudian suka ke klub, mabuk-mabukan, bertahun-tahun di Taiwan seperti itu, dan tidak pernah memikirkan masanya nanti di Indonesia. Nah, ini adalah pelajaran penting untuk teman-teman semuanya. Memang kita menjadi PMI tidak selamanya ya di Taiwan, walaupun sekarang bisa APRC dan bisa selamanya, tapi kan tidak selamanya kita menjadi PMI dan bekerja. Ada masa dimana kita udah menua, kita harus berkumpul dengan anak cucu yang ada di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran, dari video, dari pengalaman yang saya ceritakan tadi, yaitu teman-teman yang saat ini ada di Taiwan, yang statusnya resmi, bekerjalah baik-baik, tabunglah uangmu, investasikanlah uangmu, sehingga nanti kamu tidak kehabisan. Saat kamu kembali ke Indonesia, kamu masih bisa hidup dengan hasil bekerja sekarang. Ataupun kalau kamu sudah punya suami di Indonesia, bagaimana caranya suami itu bisa kita buatkan usaha atau bisa bekerja dan menghasilkan dengan uang yang kita cari, modal yang kita cari di Taiwan. Tapi kalau kita cuma memikirkan perut kita memikirkan pakaian kita, kesenangan kita di Taiwan, nanti tidak terasa kita sudah 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampai sudah 12 tahun di Taiwan, dan saat kita mulai menghitung harta kita yang ada di Indonesia, zong, tidak ada apa-apa. Rumah pun semakin hari juga semakin merusak, dibangun sebagus apapun semakin rusak. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di luar negeri, ini adalah pelajaran baik bagi kita semuanya untuk tetap konsentrasi, karena kita tidak selamanya menjadi PMI, karena itu tadi, semuanya akan merasakan pada waktunya ketika sudah ada di Indonesia. Kalau teman-teman nggak percaya, coba teman-teman yang sudah 2 kontrak 6 tahun di Taiwan terus cuti 2 bulan aja di Indonesia, nanti pasti sambat dan ujungnya kembali ke sana. Banyak juga teman-teman yang katanya, oh saya mau pulang aja, mau di Indonesia, nggak kembali lagi ke luar negeri. Tapi faktanya setelah belum ada setahun mereka juga sudah banyak yang nggak kuat dan akhirnya kembali ke luar negeri. Karena ya itu tadi, biasanya kita dengan uang banyak di luar negeri, kemudian dengan uang pas-pasan di Indonesia, itu hanya sedikit yang mampu. Dan ya, kecuali memang kita di Indonesia menjadi bos. Tidak sedikit sih PMI yang di Indonesia menjadi bos besar, itu tidak sedikit. Bahkan yang menjadi juragan, yang konglomerat itu juga tidak sedikit, banyak sekali ya. Dan kalau saya sebutkan bisa nggak cukup di video ini ya. Ada salah satunya, ada Kacung, ada Prabu, ada banyak teman-teman juga yang dulunya di Taiwan. Tapi rata-rata mereka yang sukses di Indonesia itu adalah yang di Taiwannya tidak lama, putus kontrak, kemudian tidak selesai kontrak, itu biasanya bisa survive di Indonesia. Tapi teman-teman yang menua di Taiwan itu biasanya di Indonesia ya seperti ini, dia bertahun-tahun di Taiwan, kembali ke Indonesia udah punya segalanya, tapi endingnya kembali ke Taiwan. Jadi persiapkan semuanya, mental teman-teman semuanya, uang teman-teman semuanya, pensiunan, biar nanti teman-teman ketika sudah benar-benar pensiun,
ya pensiun, tidak kembali lagi ke Taiwan. Karena saya juga merasa sebenarnya ya, merasa kasihan, merasa sayang sekali gitu ya. Udah punya rumah, udah punya sawah, udah punya usaha, udah punya mobil, tapi di usianya yang sudah mendekati 40 bahkan 40 lebih, mereka harus kembali lagi ke Taiwan untuk mengais rezeki. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa lebih memanage keuangan sehingga nantinya sukses di Indonesia, bisa survive, bertahan di Indonesia dengan gaji melebihi saat kita bekerja di Taiwan. Salam sukses untuk semuanya dan tetap jayo.